Ramdan. Di film Waktu Maghrib 2 aku berperan sebagai Endro. Endro itu adalah salah satu anggota tim cadangan dari Tirto. Jadi Endro adalah anggota tim cadangan yang paling vokal. Dia paling loyal sama timnya dan dia nggak bisa kalau tim cadangannya direndahin, makanya dia bisa semeledak itu di filmnya dan yang mengakibatkan Jin Ungu Sibian bangkit lagi karena sumpah serapah yang dikatakan oleh Endro dan teman-teman. Aku Mardaniel berperan sebagai Adi. Mungkin buat teman-teman yang sudah nonton Waktu Maghrib 1 mungkin ngerti Adi itu yang diperankan Ali Fikri. Jadi masih membawa baggage dan emosi yang sama, trauma yang begitu mendalam dari dia waktu masih kecil, tentang apa yang sudah dia alami, teman-temannya semua dibantai habis oleh Ungu Sibian, dan dia punya misi yang begitu besar untuk bisa nyelamatin desanya, untuk bisa nyelamatin anak-anak di sana agar tidak menjadi korban dari Ungu Sibian juga, dan dia bertujuan untuk membunuh Ungu Sibian. Saya Sadana Agung berperan sebagai Pak Aman, menjadi Hansip lagi di Waktu Maghrib 2. Jelas sebagai Hansip ya mengamankan warga, mengamankan situasi desa, berusaha untuk se-street mungkin dengan aturan-aturan, tapi harus berimprovisasi karena keadaan yang di luar logika. Jadi cukup seru di sini. Om Daniel, mungkin ya karaktermu di sini kan 20 tahun lebih tua kan. Mungkin ada perbedaan dari gaya rambut atau mungkin karakter muka yang harus dikurusin atau gimana gitu mungkin? Kalau secara fisik besar nggak ada, cuman mungkin lebih ke rambutnya aja kali ya. Karena memang di sini ceritanya Adi ini sudah berprofesi sebagai supir pick up sayur di sebuah desa, yang dimana ya bikin lebih sedikit berandal, terus juga dengan bajunya yang lusuh, terus robek-robek pakai kalung dan lain-lain. Mungkin secara penampilan sih perbedaannya nggak terlalu drastis. Ya. Mungkin kan kalau misalkan tidak tanpa plot twist ya, kamu itu kan memberikan jiwa dan raganya untuk Dashim itu. Apa pada saat mungkin kamu ditawarin si Jin itu mungkin lupa gimana, mungkin pada saat kamu ditawarin karakter apa yang mungkin kayak oke deh gue ambil gitu. Oke. Jadi memang saya ngerasa karakter ini sangat banyak sekali bisa dieksplor, layernya begitu banyak karena memang dia seperti yang tadi saya jelaskan, dia membawa baggage. Kayaknya orang yang trauma itu seperti apa, terus sedalam apa traumanya, rasa kehilangan dia, rasa menderita dia dari kecil, rasa ketakutan dia setiap dia ngelihat matahari dan ngelihat matahari saat maghrib, maksudnya ngelihat sunset, dia takut ada Ungu Sibian datang dan membantai lagi teman-teman keluarganya atau bahkan dianya gitu. Jadi menurut aku itu layer yang begitu tebal untuk bisa dimainkan dan dieksplor dengan cara riset itu tadi sih. Gitu. Okay. Omar, kayaknya kamu kan bulan ini banyak banget main film horor ya. Sebelumnya kan di horor juga gitu. Mungkin pernah ditanyain, tapi kenapa sih kayak apa yang menarik dari bermain horor gitu? Yang menarik, selalu challenging sih, horor tuh selalu challenging, kita selalu ditantang untuk mencoba hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita alami gitu, kayak bermain dengan darah, bermain dengan sling, dengan ya kamera yang di body reki dan lain-lain, itu menurut aku challenging banget. Terus kita harus punya kita harus teriak, kita harus emosi, harus ada nangisnya, harus ada marahnya, harus ada rasa ketakutan. Itu kan tidak dimiliki oleh semua karakter dan di semua project atau semua movie ya. Jadi menurut aku horor tuh selalu punya nilai spesial lah. Berarti kan emosi kamu berarti kadang-kadang jadi bisa naik turun. Benar, gitu. Terutama di karakter ini sih, karena memang Adi ini ya seperti yang dilihat kan memang dia trauma banget. Jadi kayaknya kok nggak pernah senyum, nggak pernah ketawa, nggak pernah bisa enjoy. Dia selalu diliputi sama rasa takut, rasa ketakutan lah intinya gitu sih. Itu kayak gitu biasanya kamu suka ada bermasalah nggak sih kayak setelahnya atau sebelumnya juga kan untuk mendapatkan feel si karakter yang tadi kamu bilang sangat tidak senyum segala macam, terus melepaskannya lagi seperti apa? Mungkin lebih ke pada saat proses syutingnya aja kali ya. Jadi memang kita nggak dengerin lagu yang bikin kita happy, terus memang nggak banyak menghabiskan waktu untuk ketawa-ketawa, untuk bercanda, lebih ke serius dan emang itu karakter aja sih sebenarnya gitu. Cuman cara ngerilisnya ya pastinya butuh proses dan butuh waktu. Kalau yang sekarang butuh waktu berapa lama buat keluar dari karakter itu dan gimana caranya kamu keluar? Ini nggak terlalu lama sih sebenarnya, mungkin sekitar seminggu atau mungkin nggak nyampe juga. Kayak kita setiap pagi kita enjoy dengerin lagu dan kita mulai kembali ke aktivitas kita seperti biasa, olahraga dan lain-lain. Aku rasa itu ngebantu banget juga buat bisa rilis. Untuk Kalmar sendiri ada film lain nggak sih yang membantu riset karakter Adi ini?
Sebenarnya seperti yang tadi dijelaskan juga mengenai Mas Tata kan memang dia tidak mengharuskan kita untuk sama seperti waktu maghrib sebelumnya. Cuman menurut aku penting untuk bisa ngelihat lagi waktu maghrib 1. Jadi kalau ditanya film lain jujur aja cuma waktu maghrib 1 yang saya ulang-ulang tonton lagi untuk dapetin moodnya, untuk dapetin feel-nya dan lain-lain. Tapi untuk karakter developnya semua dilakukan secara sendiri sih mandiri. Jadi sebenarnya kalau nonton di maghrib pertama bisa nggak sih enjoy nonton di maghrib kedua? Menurut aku bisa karena tetap ada keterkaitan antara waktu maghrib 1 dan 2, tapi buat penonton baru yang mungkin belum nonton waktu maghrib 1 nggak ada alasan mereka untuk kayak loh ini siapa gitu tuh kayaknya nggak ada. Jadi ini memang karakternya juga kebanyakan karakter baru aja, karakter baru gitu kebanyakan, jadi tidak terlalu membingungkan. Ini kan banyak actionnya, mungkin persiapan fisik kalian berdua tuh gimana sih gitu? Kalau aku sih karena 80% kesurupan dan lari-lari semua, ya lebih ke banyakin istirahat aja karena emang kebanyakan lari-lari juga saat malam, jadi butuh energi yang lebih banyak lagi saat lari-lari. Sebenarnya kalau untuk actionnya yang kayak tadi udah dibilang, kami ada satu sesi yang belajar soal koreonya dulu, dan saat sebelum syuting kita emang bener-bener menjelajahi area mana sih yang bakal kita take buat adegan actionnya. Jadi kayak ngeliat ke lapangan terus coba dulu, kalau nggak aman diejar.